تلاوة يا ضارة ومن علومك علم اللوح والقلم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadin dzil khuluqil azim imamil muttaqin sayyidil awwalina wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadratul kiram al-mukarramun, para alim ulama, tokoh masyarakat, khusus ketua DKM Masjid Jami Al-Mukarrabin, Masjid Jami At-Taqwa, Bapak Haji Agus Subandrio, beserta para pengurus, para sesepuh, hadir bersama kita Al-Muhtaram Profesor Dr. Himawan, akhirna fillah Ustadz Imin, hadirin hadirah rahimakumullah. Bersama-sama kita buka kajian kita dan membaca Suratul Fatihah. Kita niatkan untuk pewakif masjid ini, untuk guru-guru kita, para alim ulama, para habaib, kedua orang tua kita yang kita cintai, khusus kepada sahibul kitab Syekh Husain bin Muhammad Al-Jasar At-Tarabulsi, dan kita niatkan kepada yang hadir semoga diberikan kesehatan, panjang umur, sehat wal afiyah. Allah kabulkan segala hajat-hajatnya, rumah tangganya tambah tentram, sakinah, mawaddah warahmah. Ala hadhi niyyah wa niyatin salihah bijahi Thahar Rasul. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lihat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu al-i'tikafa fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wal istifadata wal ifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a mardatillahi wa thawabih
Astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim taubatan nasuha la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulan. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulan. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulan. Jamaah apa kabar semuanya? Sehat walafiat, ya, panjang umur. Kata baginda Rasul, barang siapa yang membaca raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula pagi sore 3 kali kayak tadi, haqqan 'alallahi ayyurdiyahu. Ya, Allah pasti akan ridho kepada orang itu. Bapak amalin ya, setiap pagi setiap sore 3 kali. Kalau sudah baca itu, apapun yang terjadi nggak lepas daripada ilmu, ya, iradah dan takdirnya Allah. Kita terima. Sebelum kita meninggal dunia, nanti Allah perlihatkan, ya, ridwanullah wa jannati. Kita mendapatkan ridhonya Allah dan surganya Allah. Kita masih membahas seputar Allah, ya, iman yang pertama sampai kepada halaman 35 Al-Fasl Rabi'. 2 lembar lagi pindah tentang Rasulullah, ya, Al-Babu Ats-Tsani. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa bihi wa bi ulumihi wa asrarihi wa nafahatihi fid dini wad dunya wal akhirah. Pasal yang keempat, ya, fi bayani annahu yajibu an na'taqida bi jami'i sifatihi ta'ala wa asma'ihi allati warada asy-syar'u bima yufidu thubutuha lahu ta'ala. Ya. Dalam pasal yang keempat ini menjelaskan, ya, yang wajib kita yakini. Apa tuh? Bijami sifatih, seluruh sifat-sifatnya Allah. Jamaah bisa hafal Asmaul Husna, ya. Inna lillahi tis'ata wa tis'ina isman. Man ahsaha dakhala al-jannah. Sesungguhnya Allah punya 99 nama, ya, sifat. Barang siapa yang hafal, dia masuk surga. Nah, kata ahsa dia makna mustarokah. Dia hafal, dia paham, dia ngamalin, ya. Wajib atas kita meyakini seluruh sifat-sifat Allah Ta'ala wa asma'ihi, dan nama-namanya. Allati warada syar'u,
yang telah didatangkan oleh syariat, artinya agama Islam, Al-Quran, hadis menyebutkan tuh nama-nama dan sifatnya Allah. Jadi bukan itu kita sendiri yang namainnya. Agama-agama lain kita memberikan nama kepada Tuhannya masing-masing, bukan. Ya, jadi kita menyebut nama Allah itu memang ada wahyunya, ada Al-Qur'annya, namanya taufiqiyah. Ya, bukan kita manusia yang kasih nama Tuhan, ya bukan. Ya. Bima yufidu thubutuhan lahu ta'ala. Ya. Dengan apa yang memberikan faedah ketetapan nama-nama dan asmanya kepada Allah Ta'ala. Ma bayanin anna asma'ahu ta'ala tauqifiyah. Beserta penjelasan bahwa nama-nama Allah Ta'ala itu bersifat tauqifiyah, artinya berdasarkan wahyu. Ya, tidak dapat diubah-ubah, datangnya dari perorangan, dari makhluk, bukan. Asma dan sifat Allah ini bersifat taufiqiyah, artinya bersifat wahyu, datangnya dari syariat. Ya, seperti orang menyebut Allah, ada kata-kata Allah dalam Al-Quran. Ya, i'lam annahu lamma thabata indana, ketahuilah ya bahwasanya Allah ketika sudah mantap tuh ya di antara kita semuanya, ma'syaral muslimin, seluruh orang-orang Islam, anna sayyidana Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau dengar nama Nabi tangannya ke sini, ini ada ta'ziman wa takriman sambil sallallahu alaihi wasallam, bahwa junjungan kami Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah senantiasa mencurahkan rahmat dan kasih sayangnya kepadanya. Huwa Rasulullah Ta'ala, beliau adalah utusan Allah Ta'ala, bidalilin ma zahara ala yadayhi minal mu'jizatil khariqah lil 'adah, dengan dalil ya ma zahara, apa yang tampak, ala yadayhi, atas dirinya, minal mu'jizatil khariqah, Nabi punya mukjizat yang al-khariq lil 'adah, kebiasaan-kebiasaan yang di luar kebiasaan. Ya, di luar kebiasaan, itu namanya khariqul 'adah, mukjizat. Nabi keluar dari tangannya air, ini kan luar biasa. Ya, keluar. Nabi manggil pohon, ta'ali ya syajarah, atau datang terus nunduk. Ini kan di luar kebiasaan, mukjizatnya Nabi. Nabi ngomong sama batu nyambung. Kalau kita ngomong sama tembok, dikata orang gila kita. Ya, Nabi ta'ali ya syajarah, datang. Ya, Nabi di atas gunung Uhud atau bergetar, uthbut ya Uhud, katanya, wa fawqaka, ya, diam, jangan bergetar, di atasmu ada saya dan sahabat saya, diam langsung. Itu khariqul 'adah, ya, banyak khariqul 'adahnya, artinya hal-hal di luar kebiasaan manusia biasa itu. Kalau orang biasa kita disebutnya karomah, para wali karomah. Ya, kalau kita orang soleh apa namanya? Ma'unah. Ala qadri ma'unah ta'til, ala qadri mu'nah ta'til ma'unah. Terkadang kita ada kondisi yang sulit, itu ala qadri ma'unah ta'til ma'unah. Sekedar kebutuhan ada aja tuh. Pertolongan dari Allah. Tapi ini semuanya
jangan kita cari. Ya. Ini namanya samaratul ilm, buahnya ilmu. Dia ngamalin ilmu, ya, keberkahannya Allah kasih. Nanti orang belajar kasbiyah, lalu dia amalin, Allah kasih ilmu terus. Ya, dia takwa, dekat sama Allah, Allah ajarin langsung. Nah, itulah. Nah, kalau dalam kajian ilmu tasawuf, kitab Haqaiq Tasawuf karangan Syekh Abdul Qadir Isa, ini tentang ma'unah, karamah, mukjizat, itu pembahasannya terakhir. Ya, itu mah hadiah dari Allah kepada orang-orang yang istiqomah di jalan Allah. Ya. Nanti ada gangguan kita, wah, melihat orang bisa terbang, orang bisa berjalan di atas air. Nah, kalau dalam dunia tasawuf dikasih penjelasan tuh, jangan Anda tertipu dengan orang-orang yang bisa terbang di angkasa. Karena burung bisa terbang di angkasa, bisa berjalan di air, ikan bisa di air. Tapi lihatlah bagaimana kesehariannya, ya, bersama syariat, bersama Allah. Hidupnya dalam syariat atau tidak, gitu ya. Baik. Jadi ada dalam diri Nabi itu ada mukjizat al-khariqah lil 'adah allati kana zuhuruha ala yadayhi, ya, yang munculnya khariqah lil 'adah itu, munculnya mukjizat itu ala yadayhi, ya, ada dalam diri Nabi, tasdiqan lahu, merupakan kebenaran baginya, min janibillahi ta'ala bidakwah ar-risalah, ya, dari sisi Allah Ta'ala dengan apa? Dengan dakwah risalah. Bapak-bapak, bukan ajar Nabi ya, kita aja nih, kalau kita dalam berdakwah, dalam menjalankan yang benar, itu ada bantuan dari Allah itu. Ya, saya cerita sedikit, ya. Dulu di Cibitung, Tambun, saya ngajar tuh. Ada bapak-bapak, ada remaja, ada anak TK gitu. Di sana saya dipanggil guru, dipanggil kakak, dipanggil kiai, ustadz, macam-macam. Kalau sore remaja, ada remaja nih pinter ngaji, ya, karena saya sedang berdakwah, tapi kagak mau ikut ngaji dia, merasa udah pinter dari teman-temannya. Sebenarnya kalau dia ngaji bagus nih, bisa saya tarik, bisa ngajarin anak-anak TPA gitu. Tapi dia bisa main catur tuh orang tuh. Saya kagak bisa main catur, saya mah cuma ngeliat doang gitu. Gimana cara pendekatan sama dia tuh? Saya temenin, main catur. Kalau nanti kalah ngaji ya itu. Main catur tuh. Saya menang itu. Itu menang bukan karena saya bisa itu. Itu saya kan bagian daripada dukungan Allah. Ya. Akhirnya dia luluh ngaji dah. Itu juga salah satu faktor-faktor dakwah. Katanya wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha Allah. Hendaknya Anda bersabar dengan orang-orang yang pagi sore dakwah, ngajak orang-orang kepada Allah. Yang tujuannya bukannya duit, bukan amplop, bukan dunia, tapi yuriduna wajah Allah, mencari ridha Allah. Kita disuruh tuh mendukung orang-orang yang dakwah, ikutin, sabar. Jangan jangan ikutin orang-orang yang katanya, jangan Anda mengikuti orang-orang yang telah kami lalaikan hatinya. Jangan. Maka penting banget dalam hidup ini mencari teman yang baik, teman yang setia, teman yang mau diajak, ayo sama-sama kita
berjalan kepada kebaikan. Susah itu ngajaknya. Kalau ngajak orang nongkrong banyak, gampang. Ya, ngajak ngaji ini ngajak ke sini susah ini. Ya, berat yang ngaji itu. Maka katanya teman yang baik adalah teman yang selalu mengingatkan Anda jika Anda lupa. Jika Anda udah benar, udah lurus, dia selalu kasih motivasi terus, didukung terus. Nah, itu teman yang baik. Ya, jangan diledek. Ya, lo tobatnya seminggu doang, besok juga udah lupa lagi. Teman. Lalu lihat kondisinya. Kalau kondisinya dia membuat kita punya apa? Hiduka, semangat untuk kepada Allah. Nah, itu temenin. Kalau ada teman gini waktu sholat dia masih menggaple aja, masih berat aja ke masjid, jangan temenin. Ucapannya, mulutnya kagak membuat kita dekat sama Allah, jangan temenin. Ya. Jadi nanti di hari kiamat katanya kita al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun ilal muttaqin. Yang tadinya di dunia teman bareng, teman nongkrong, bisnis bareng, nanti di akhirat satu sama lain jadi musuh. Ya, saling salah menyalahkan. Allah, gara-gara dia nih saya jadi putus sekolahnya. Gara-gara dia saya jadi kenal dunia dugem. Terus begitu, salah. Illal muttaqin, jadi orang-orang yang bertakwa. Ya. Dan teman itu penting. Teman itu apa? Simbol keagamaannya. Nabi bilang al-mar'u ala dini khalilihi. Teman itu ya, al-mar'u seseorang itu atas agama temannya dia. Maka lihatlah kepada siapa dia berteman. Nabi ada bilang ar-rafiq qabla at-tariq. Cari teman sebelum jalan. Lihat tetangganya sebelum cari rumah. Itu konsep Nabi itu gitu. Maka Nabi sukses ya. Enggak salah pilih teman tuh ke Madinah. Nah, itu teman, pentingnya teman. Ya. Dan Nabi bilang aktsiru minal ikhwan. Perbanyaklah saudara. Sesungguhnya satu sama kita nanti akan memberikan apa? Syafaatul sughra, ya. Jadi jangan lalai, jangan salah pilih teman, ya. Allah sudah kasih gambaran-gambarannya. Kalau pilih teman yang jelek ya neraka, yang bagus ya surga, gitu ya. Baik. Wa haitsu thabata annahu Rasulullah yajibu lahu as-sidqu fi jami'i ma yukhbir bihi. Di mana sabata ya ditetapkan, diyakini bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya yajibu lahu as-sidqu, wajib kepada beliau kita apa? Percaya. Percaya apa? Fi jami'i ma yukhbir bihi. Pada semua yang diinformasikan oleh Nabi, diberitakan oleh Nabi. Nabi kagak punya keinginan apa-apa. Nabi hanya menjelaskan apa maunya Allah. Ya, kalau kita belajar perbandingan agama itu nanti ketahuan. Agama ada kitabnya, ada tokohnya. Ya. Benar-benar dinun ilahiyun samawiyun. Maka Nabi dikatakan ummi. Artinya apa? Di situ kagak ada campur tangan ide, pemikiran, inovasi dari Nabi, kagak ada. Semuanya bulat-bulat produksi Allah. Nabi hanya ngejalanin doang dan kasih kabar. Allah itu begini. Ya. Wa yastahilu alaihi al-kadzibu. Dan mustahil atas baginda Rasul dusta. Kama sayati burhanu jami' dzalika fil babi tsani insyaallah taala. Sebagaimana akan datang penjelasan seluruhnya tentang sosok
kejujuran baginda Nabi dalam bab yang kedua insya Allah. Wajib alaina ya wasahhalana tasdiquhu fi jami'i ma ja'a bihi. Wajib alaina, wajib atas kita ya, wasahhalana tasdiquhu, dan kita juga harus apa? Membenarkan ya kejujuran Nabi fi jami'i ma ja'a bihi, pada seluruh apa yang dibawa oleh Nabi, fi nususi syariatihi, pada teks-teks syariatnya, min itsbati sifati lillahi ta'ala, ya, daripada ketetapan sifat-sifat Allah Ta'ala. Makanya bapak-bapak, ketika bapak-bapak ziarah ke makam Rasul, kan kita bersaksi itu, assalamualaikum ya sayyidi ya Rasulullah, assalamualaikum ya sayyidi ya Habiballah, assalamualaikum ya sayyidi ya Safwatullah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Rasulullah. Saya bersaksi engkau adalah utusan Allah. Ballagtar risalah, Nabi, engkau telah menyampaikan semua risalah Allah. Wa adaital amanah, engkau telah menunaikan semua amanah-amanah Allah. Tidak ada satu ayat pun yang diumpetin oleh Nabi. Padahal ada yang namanya hadisul ifki, cerita tentang ya, Nabi diuji, istrinya katanya selingkuh, istrinya main dengan lelaki lain. Ini kan cerita berat banget. Tapi semuanya Nabi informasiin semua sama kita. Kagak ada satu qadiyah Allah yang diumpetin Nabi. Maka wa'adaital amanah wa nasahtal ummah, Nabi, engkau juga telah menasihati kami semuanya. Banyak nasihat Nabi kan. Ada dalam kitab Min Wasayar Rasul, di antara wasiat-wasiat Rasulullah. Terus saya pernah ngaji kitab itu di tahun 90-an sama Habib Ahmad, Dr. Ahmad Zain bin Abdul Al-Kaf tuh, yang suka di TV One tuh ya. Jadi apa? Taib ya. Tidak ada satu ayat pun yang diumpetin Nabi. Nasahtal ummah wa jahadta fi sabilika, engkau sudah jihad di jalan Allah. Bagaimana Nabi kagak jihad? Nabi perang. Kata Nabi Sayyidina Ali, aku belum pernah melihat seseorang yang begitu beraninya, begitu cekatannya, begitu hebatnya dalam peperangan. Ya, wajahata fi sabilillah haqqa jihadihi hatta atakal yakin, sampai kau meninggal. Ya, sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Nah, itu kita ucapin tuh. Jadi di sini kita mempercayai semua apa yang disampaikan Nabi. Mustahil Nabi dusta. Ya, dan wajib atas kita membenarkan semua apa yang dibawa oleh Nabi ya dalam teks-teks syariat ya berupa ketetapan isbat tentang sifat-sifat Allah Ta'ala. Wa qad jaa fi nususi syariatihi min al-Qur'an ya asy-syarif wa hadithihi al-munif, telah datang dalam teks-teks syariat ya Al-Quran, hadis Rasulullah yang munif, yang lurus, ma yufidu, yang memberikan faedah tentang wasfallah Ta'ala, gambaran sifat-sifatnya Allah, bisifatil lati taqaddama dzikruha, dengan sifat-sifat yang telah terdahulu disebutkan, kan di awal sudah kita baca tuh ya. Sifat-sifat Allah yang wajib bagi Allah, yang mustahil bagi Allah, yang jaiz bagi Allah. Allati taqaddama dzikruha, telah ya terdahulu, telah dulu kita bicarakan, sebutkan. Ma'a itsbatiha lillahi ta'ala,
disertai dengan pengokohan bukti ya kepada Allah Ta'ala bidalil akli, dengan dalil akal juga. Ada dalil nakli, dalil Al-Quran hadis, ada dalil akal. Kemarin kan dibawa tuh. Kagak mungkin ada alam ini tanpa ada khaliquha, penciptanya. Betul aku aja ini ada yang buat, masa alam segede ini kagak ada? Gitu ya. Itu namanya dalil akli. Wastihalatu adadadiha, dan mustahil lawan-lawannya. Artinya mustahil Allah gak wujud, mustahil Allah kagak baku, dan seterusnya. Wa hiya allati 'alaiha madarul uluhiyah wa 'azmatu sa'nir rububiyyah. Dan ya sifat-sifat Allah ini ya allati 'alaiha menjadi porosnya, ya katakanlah apa poros itu? Tumpuan ya sifat-sifat uluhiyah dan kebesaran ya rububiyah. Nah, ini ada istilah ya. Kalau ulama tasawuf enggak bagi itu, enggak bagi. Udah Allah saja. Allah yang wajib disembah, Allah yang menciptakan segalanya. Kemudian ada di masa Ibnu Taimiyah, ini pemikiran saja, diangkat ya, ada uluhiyah, ada rububiyah. Kalau uluhiyah itu tauhid uluhiyah, tauhid ibadah, ubudiyah. Artinya kita harus meyakini satu-satunya zat yang harus disembah hanya Allah saja, kagak yang lain. Maka iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Selalu kita baca, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Maka namanya ibadah, kitanya abid, pelaksanaannya ibadah, Allahnya ma'bud, yang disembah. Itu namanya tauhid uluhiyah. Ya, kita meyakini bahwa Allah saja zat yang disembah. Adapun tauhid rububiyah itu kita meyakini bahwa Allah itulah yang menciptakan, yang memberi rezeki, yang mengatur semuanya. Ya, dibagi dua, uluhiyah dan rububiyah. Wa jaa aidan fi nusus syariati ma yufidu wasfallahi ta'ala bi sifatin ukhra kamaliyah. Ada juga datang pada teks-teks syariah yang memberikan faedah kepada gambaran Allah Ta'ala dengan sifat-sifat lain yang sempurna ya. Min annahu ta'ala adlun hakimun samadun hadin khaliqun razzaqun qayyumun ila amthali dzalika ya. Katanya ada lagi sifat-sifat Allah juga yang ada dalam teks-teks syariah ya, berupa Allah itu adil, hakim, somad, Allahu somad. Kan itu ambil dari Al-Qur'an. Qul huwallahu ahad, Allahu somad. Al-hadi, hadi itu yang memberi petunjuk. Khaliq, yang mencipta. Razzaq, yang memberikan rezeki. Nah, bapak-bapak ini ada ilmu dalam kitab Asmaul Husna karangan siapa yang ngarang kitab Risal Qusyairiyah, Imam Qusyairi. Itu kalau minum, kalau makan apa aja, setiap masuk hatinya bilang ini, ya Razzaq, ya Razzaq, ya Razzaq, ya Razzaq. Ya, ini diamal ini. Saya alhamdulillah setiap apa saya masuk mulut, ya Razzaq, ya Razzaq, ya Razzaq. Allah yang pemberi rezeki. Berapa kali bacanya? Setiap kali memasukin apa aja? Iya, setiap mau minum, ya Razzaq. Setiap mau nyuap, ya Razzaq. Itu salah satu hikmahnya membuat ini memori otak kita kuat, daya tangkapnya kuat, itu nggak cepat lupa. Ya Razzaq, ya Razzaq, ya Razzaq. Jadi ketika juga melihat makanan itu nikmah, ya. Tapi ingat apa? Yang mun'im, zat Allah yang memberikan. Orang ngelihat
nanti kita makan nasi uduk. Wah, kalau nasi uduk, lihat tuh di atas itu ada Mun'im, Razzaq, Allah yang mengadakan itu. Ya, kalau kagak ada izin Allah, Bang Imin kagak mungkin beli ayam ke pasar dia. Allah mudahin tubuhnya ke pasar beli ayam ini buat nanti kita makan. Ya, bagian daripada nikmat Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Semua apa aja dari yang kecil semuanya nikmat dari Allah. Ya. Baik. Jadi ya, Razzaq, Qayyum, berdiri sendiri, ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghits. Itu kan dari hadis. Kata Nabi apa? Nabi itu kalau kondisinya kagak enak, kagak nyaman, hatinya bingung, gundah gulana, mikirin ekonomi, politik, rumah tangga, sosial, Nabi hanya angkat tangan, ya Hayyu ya Qayyum birahmatika. Nah, itu salah satu sifat Allah, juga ada dalam doa Nabi, dalam hadis Nabi. Itu nama Nabi makanya tauqifiyah, enggak salah-salah atau ada Qayyum, enggak. Qayyum itu ada dalam hadis, ada hadisnya, ada itu ya. Baik. Ila amsali dzalik, kepada contoh-contoh yang demikian itu. Mimma tafahat bihi nusus syariah. Dari apa yang telah dimuat oleh teks-teks atau tertulis oleh teks-teks syariah al-Muhammadiyah. Fayajibul imanu bi jami' ma waradallahu ta'ala. Maka wajib beriman, percaya kepada seluruh apa yang ada, apa yang datang ya pada Allah Ta'ala min sifatil uluyyah, daripada sifat-sifat yang tinggi, yang luhur, fi nususis syariatil ahmadiyah, pada teks-teks syariat al-ahmadiyah. Jamaah lihat, di atas pakai syariah Muhammadiyah, di bawah pakai syariah al-ahmadiyah ya. Dia juga istilah Ahmadiyah itu penamaan Nabi sebelum diciptakan. Ya, diantaranya doa Nabi Isa alaihissalam. Apa ayatnya? Mbak dismuhu Ahmad, akan datang nanti seorang Nabi setelahku namanya Ahmad. Ya, setelah lahir Muhammad. Nah, ini akar hurufnya sama. Ya, manusia yang terpuji gitu. Mahmud sama. Li'annal mukhbira biha wa huwa Rasulullah, ya. Karena yang memberikan berita biha dengan semua itu sifat-sifat Allah yang itu ya, yang ada dalam syariat adalah Rasulullah. Siapa? Shadiqun majzumun bisidqihi, orang yang jujur ya, paten jujurnya, pasti dengan kejujurannya. Bima qama min dalail risalatihi, dengan apa-apa yang, dengan dalil-dalil ya, dengan apa, memberikan dalil-dalil risalahnya daripada Allah, di sisi Allah. Nabi Pak, hatta bercandanya aja jujur, agak pernah bercandanya oh bener kan? Jika Nabi bilang sama nenek-nenek, nek nanti di surga gara-gara nenek-nenek, bener. Apa nenek nangis dia? Bener kan? Nanti orang di surga umurnya seumur Nabi Isa semuanya, 33 tahun. Bapak-bapak kan merasakan kan di umur 33 tahun bagaimana tuh? Lagi gagah-gagahnya, energi-energinya. Perempuannya 33 tahun, laki-laki 30 tahun. Hebat kan? Kalau sekarang udah sepuh-sepuh gini tuh. Ya. Ketika Nabi ada melihat ada orang dikejar-kejar mau dibunuh. Ya, ini trik Nabi. Kan Nabi kagak boleh bohong itu, enggak boleh. Nabi Ibrahim aja tuh enggak bohong dia. Hal anta fa'alta ilaha lihatina hada ya Ibrahim? Ente nih yang menghancurkan semua ini. Bal fa'alahu hada. Nabi Ibrahim dia ya, dan namanya mandubah apa
Beliau menunjuk bukan menunjuk berhala, tapi menunjuk kepada tangannya sendiri jempolnya. Trik aja. Tadi seorang nabi kagak boleh bohong. Ada sahabat diuber-uber mau dibunuh. Pas lewat nabi, ya, nabi ditanya, ya, habis itu nabi bergerak sedikit. Selama saya di sini saya nggak ngelihat. Padahal ngelihat ya, waktu di sini posisi ngelihat, tapi nabi bergerak. Selama saya di sini saya nggak ngelihat orang lewat. Ya, apalagi itu ada bentuk himayah, pemeliharaan kepada jiwa yang mau dibunuh. Jadi apa? Li'annal mukhbiru biha wa huwa Rasulullah. Karena yang memberitakan sifat-sifat Allah Ta'ala itu yang ada dalam syariat Ahmadiyah, Muhammadiyah adalah utusan Allah, seorang yang jujur, yang kejujurannya itu dipastikan, ya, dengan dia juga membawa dalil-dalil risalahnya dari Allah. Tsumma kama ja'at nususus syariati bi itsbati sifatin lahu ta'ala. Kemudian sebagaimana juga datang teks-teks syariah yang menguatkan sifat-sifat Allah Ta'ala. Demikian juga ja'at bi itsbati asma'ihi subhanahu allati summiya biha nafsuhu wa minha lafzu Allah. Kemudian juga datang, ya, pengokohan, penguat nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang summiya dinamakan biha, ya, kepada dirinya sendiri daripada lafaz Allah. Kan Allah. Banyak Al-Qur'an, qul huwallahu Allah di situ. Ya. Alladzi huwal asma al-khas bihi ta'ala. Lafaz Allah ini adalah lafaz isim khusus untuk Allah Ta'ala. Enggak boleh makhluk lain pakai lafaz ini. Wa hadzal lafzul karim, inilah lafaz yang mulia, ya. Nah, jemaah, ini Allah. Kalau saya menulis makalah kecil tentang Allah ini, ya, lafaz Allah disebut panjang pendek dia kagak salah dalam kajian lughah, linguistik, dan kajian syariah. Artinya gini, orang lagi jalan kesandung Allah, kan pendek nyebutnya, itu dibolehkan. Kalau panjang ya Allahu Akbar, Allah, azan panjang kan, boleh. Pak, itu rumahnya kebakaran, ya Allah, boleh nggak? Boleh. Ya, dia ngadu sama Allah. Artinya nyebut lafaz Allah itu boleh pendek, boleh panjang. Lalu Allah ini, ya, hanya Zatul Wahid, satu-satunya zat. Allahus samawatul ard. Dibuang lagi, ya, dibuang alifnya, tinggal lillahi ma fis samawat, tetap aja Allah. Dibuang tadi, ya, Allah ada berapa huruf? 1, 2, 3, 4. Dibuang alif yang pertama, tinggal apa? Lillah. Lillahi ma fis samawati. Dibuang lagi lam huruf yang kedua, tinggal lahu mulkus samawati wal ardh. Ada esensinya nggak lepas kepada Allah. Tinggal huwallah, ya, demi Allah. Baik, kama anna al-lughatal arabiyyah tutlaquhu 'alal ilahi subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana bahwa bahasa Arab itu menyebut Allah juga, ya, tutliquhu menyebut Allah 'alal ilahi subhanahu wa ta'ala, kepada ilah subhanahu wa ta'ala. Artinya nyebutnya juga Allah qabla irsali sayyidina Muhammadin alaihi salatu wassalam, sebelum, ya, mengutus junjungan kita Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Kadzalika ja'atis syariatu bi itlaqihi alaihi ta'ala. Demikian juga
Di dalam syariat, datang syariat menyebutkan Allah juga, ya. Fatasmiyatuhu ta'ala bihi, maka penyamaannya adalah ya Allah Ta'ala bihi, dengan itu. Tasmiyatan syar'iyatan, penamaan yang secara legal, secara syariat. Jadi bukan sekonyong-konyong tuh udah sebut. Kita manggil Tuhan kita siapa ya? Udah sebut aja Allah, enggak. Ya, penyebutan lafaz Allah itu secara bahasa Arab sudah ada sebelum Nabi diutus. Kemudian dalam Al-Quran, dalam hadis itu sudah ada lafaz Allah, begitu. Ya, bukan yang datang tiba-tiba kalau ada makhluk atau kita ngasih nama Allah. Ya, seperti kan kalau mereka Lata, Uzza, itu kan penamaan itu dari ya makhluk. Taib. Na'tamidu biha ala nasir syariah. Nah, kita berpegang teguh tuh dengan penamaan secara syariat itu. Ya. Wa hakadza baqiyatu asma'ihi tabaraka wa ta'ala. Demikian juga ya nama-nama atau sisa-sisa nama-nama Allah yang lain yang tabaraka wa ta'ala, semuanya artinya bukan sebenarnya ya qayyum. Itu ada hadisnya ya hayya qayyum, ya begitu. Ya Qahar, ya Jabbar, itu semuanya ada dalam ya al-kalamullah dan hadis-hadis. Artinya bukan nama yang datang secara tiba-tiba, bukan ya. Taib. Fatasmiyatuhu bikullin minha syar'iyyah. Nah, penamaan Allah dengan segala semuanya itu merupakan syariat. Wala yajuzu tasmiyatuhu bismin lam yarid bihi asy-syar'u asy-syarifu. Tidak boleh penamaan Allah itu dengan nama yang kagak ada dasarnya dalam syariah yang mulia ini. Misalnya tahu kita namain Allah apa? Jenderal. Ini enggak boleh ya. Panglima. Ya enggak. Atau kita namain apa? Yang mulia. Wa hadza makna qauli ulama'il Islam. Ini ya pengertian daripada pernyataan ulama-ulama Islam. Inna asma Allah Ta'ala tauqifiyah. Nah, sesungguhnya nama-nama Allah Ta'ala itu bersifat wahyu, bersifat syariat. Artinya anna itlaqa kulli ismin minha alaihi, bahwa penyebutan semua nama daripada nama-nama Allah tadi alaihi kepada Allah bitauqifis syar'is syarifi, dengan ya berlandaskan syariat yang mulia. Wala yajuzu itlaqu ismin alaihi ta'ala biduni tauqifihi. Kagak boleh menyebut menamakan nama Allah Ta'ala tanpa dasar wahyu, tanpa dasar syariat, gitu ya. Masih ada waktu ya? Al-faslu al-khamis. Masuk kita ke pasal yang kelima. Fi bayani ma warada fi nususis syari'ati nisbatuhu ila Allah Ta'ala mimma yuwahhimu tasbih wal mumatsalah lil hawadis. Menjelaskan apa yang ada dalam teks-teks syariah, ya, nisbatnya kepada Allah Ta'ala, dari apa yang diwahamkan, diilusikan tentang tasbih, penyerupaan, wal mumatsalah, ya, lil hawadis. Wa bayanu kaifiyati i'tiqadi ahli sunnah, dan menjelaskan bagaimana ya i'tiqad, keyakinan ahli sunnah wal jamaah fi dzalika, wa tariqu ta'wilihi indal hajati ilaih, dan cara mentakwilnya. Ya, nanti ada Allah ditasbihkan, Allah turun dari langit. Nah, gimana itu? Kalau nanti ada Allah bertangan, nanti ada kelompok namanya tajsimiyah, dia meyakini Allah itu bertubuh. Karena Al-Quran ada yadullahi, itu tangan.
tangan Allah kayak tangan siapa ya? Apa kayak tangannya Pak Aryo? Oh, bukan, kayak tangan ini gedean. Disama-samakan, ya. I'lam annahu kama warada fi syariatil Muhammadiyah ma yufidu wasfallahi ta'ala bi sifatin kamaliyah. Ketahuilah bahwa sebagaimana yang telah datang dalam syariat Muhammadiyah apa yang berfaedah ya tentang gambar Allah Ta'ala dengan sifat-sifatnya yang sempurna. Minha diantaranya maqamad dalailu al-aqliyah, yang dalil-dalil akliyah yang dibangun ya, yang didatangkan ala thubutihi lahu ta'ala, untuk apa? Mengkokohkan, menetapkan, mengisbatkan Allah Ta'ala. Wa minha ma laysa kadzalik. Ada juga diantaranya yang bukan demikian, ya. Lakin lamma akhbara bihi ar-rasul al-burhanu ala sidqihi bil mu'jizati, ya. Tetapi ketika baginda Rasul memberitahukan, menginformasikan tentang al-burhan, bukti-bukti, ala sidqihi, atas kebenaran Allah, bil mu'jizat, dengan mu'jizat. Nah, ada Al-Quran, yang Al-Quran menunjukkan juga ala sidqihi Allah. Wala mania aklan, dan tidak bisa malam, wala, dan tidak mania, mencegah apa? Akal, yamna'u, menolak, min thubutihi lahu, dari kepastian Allah Ta'ala itu, amnan wa sidqan bihim. Ya bapak-bapak, kan khariqul adah, mukjizat itu terkadang kagak bisa diterima oleh akal, maka la yamna'u aklan, akal itu nolak sebetulnya. Maka kita ada namanya imaniyah, akal harus dibawa imaniyah, akal harus dibawa Al-Quran, yang Al-Quran dibawa akal, nanti kebablasan, jadi liberal nanti, ya. Nah, kita mempercayai itu ada ya hal-hal yang sebetulnya akal kita nggak terima, karena kan di luar itu. Bagaimana sih, kata Allah, Musa kan lagi dikejar-kejar, itu tongkat kamu pentungin ke laut, kan nggak masuk akal tuh, tahu jadi jalanan. Masuk akal nggak, Pak? Kagak, itu kan mukjizat. Ya, tapi kita apa? Aminan ya, amnan wa sadaq, amanna, bukan amanna wa sadaqna bihi. Kita harus beriman dan kita harus mempercayai Allah. Ada sesuatu yang kita akal kita nggak terima tuh, tapi harus kita terima. Nabi Isa diangkat, ceritanya begitu kan? Udah terima aja. Wa dzalika mithlu kaunihi ta'ala qabilut taubati. Hal itu juga seperti keberadaan Allah Ta'ala yang penerima taubat min ibadihi, daripada hambanya. Wa annahu yuthibu ta'i'u, dan Allah memberikan pahala kepada orang yang taat. Sebaliknya, wa yu'adzibul 'asiya kadzalik. Demikian juga Allah memberikan azab, siksaan, sanksi pada orang-orang yang maksiat. Waqad warada fi nususis syariati al-gharra nisbat asya'a lillahi ta'ala, ya. Telah datang pada teks-teks syariah yang mulia, al-gharra itu yang mulia, yang terhormat, ya. Ya. Nisbah sesuatu kepada Allah Ta'ala. Tawahama zawahiruha mumathilatuhu, ya. Tawahama tadi diwahamkan, diilusikan zahirnya, ya, zahir asya-asya tersebut, mumathilatuhu, musyabatuh, disamakan, diserupakan, lil hawadithi, kepada hal-hal yang baru. Wa summiyatil nususu bil mutasyabihat, dan dinamakan teks-teks itu dengan istilah mutasyabih. Maka ada apa? Ayat-ayat mutasyabihat, ada ayat-ayat al-muhkamat, ya. Wa apa tuh? Wal halu, ini kurang nyata. Wal halu anna dalila al-aqliya qad qama ala wujubi mukhalafati ta'ala lil hawadithi.
dan kondisinya bahwa dalil akal qad qama telah bekerja dia, ya, ala wujubi atas wajib mukhalafatihi ta'ala, menolak Allah Ta'ala lil hawadisi, itu baru, ya. Wastahalati mumatsalatin laha, dan mustahil ada penyerupaan Allah, ya, kepadanya. Artinya akal juga akhirnya bisa mampu. Wah, itu nggak mungkin Allah begitu, ya. Allah itu bako, nggak hawadis, gitu, ya. Wa kadzalika dalilun naqliyu warada bidzalik, demikian juga dalil yang bersifat nakli dari Al-Qur'an dan hadis, sebagaimana Allah berfirman laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah enggak demikian, beda itu, ya, ya. Wa huwas samiul basir, Allah Maha mendengar, Maha melihat. Fa na'taqidu fi tilkan nusus al-mutasyabihati. Nah, kita meyakini pada teks-teks yang mutasyabihat tadi, annallaha ma'ani sahihah, bahwa teks-teks yang mutasyabihat tadi memiliki makna-makna yang benar, taliqu bihi, yang tepat kepada Allah Ta'ala, khaliyatan an istilzami mumasilatihi, jauh kosong dari keharusan mumasilahnya Allah Ta'ala lil hawadis, artinya Allah menyerupai kepada yang baru-baru. Walaysat hiyal ma'ani al-mutabadirah min zawahiri tilka nusus al-mustalzamah lil mathilah, dan dia juga bukan makna-makna yang baru aja didatangkan, ya, dari fenomena-fenomena teks-teks yang keharusan untuk menyerupainya. Wa nufawwidu ilma haqiqati tilkal ma'ani asahiyah ilaihi subhanahu. Dan kita apa? Tumplekin, mufawwid, kita serahkan tuh ilmu hakikat, ya, makna-makna yang benar itu kepada Allah Ta'ala. Fanakunu bidzalika al-i'tiqadu, maka kita dengan menyerahkan tadi, ya, apa, hakikat makna-makna yang sahih itu kepada Allah, kita meyakini apa? Munazzihina. Nah, kita meyakini bahwa Allah itu bersih, munazzihina lahu ta'ala an mumasalatil hawadisi. Allah itu bersih, jauh, ya, daripada hal-hal yang mumasilah lil hawadis, ya. Mufawwidina lahu, kita serahin ada sama Allah dah. Artinya kita percaya sama Allah fi ilmin ma arada min tilkan nusus, pada ilmu yang diinginkan dari teks-teks tersebut, ya. Bapak-bapak, ini tentang mufawwid, kita apa-apa harus begitu. Ini tambah sedikit, ya. Bapak-bapak, nanti Allah kasih sebuah pilihan, ada maslahah, ada fadlun. Maslahah itu baik nggak buat kita nih, agama kita, pikiran kita, ya, tubuh kita. Ada fadlun. Fadlun itu katakanlah kekayaan, jabatan, ya, pokoknya hal-hal yang bersifat kenikmatan dunia. Bapak-bapak dikasih nanti oleh Allah, teng aja, perusahaan, teng mobil. Nah, ini ya, rumah, ini namanya fadlun, ini kenikmatan. Ketika Allah kasih kita ini, masalah enggak sama kita? Ya, kita enggak tahu. Maka adabnya kita apa? Ufawwidul amra ilallah. Kita serahkan kepada Allah, minta yang terbaik. Ada dua pilihan. Ya, bapak-bapak dikasih dua pilihan. Mau A atau B? Kita enggak tahu. Kita pilih A, nafsu kita, oke, kayaknya nih kalau saya kawin lagi nih bakal jadi kaya nih, contohnya, nafsu gitu. Pilihan kedua, nggak usah kawin lagi. Nah, pilihan kita nggak tahu mana yang baik buat kita, kawin lagi apa kagak. Bapak-bapak yang sudah ditinggal istrinya lagi duda, pilih kawin lagi kagak, kawin kagak, kawin kagak. Setiap hari itu doanya, ya Allah kawin kagak, kawin kagak.
Itu dua hal yang kita nggak tahu kalau kita jalanin, masalah atau enggak. Nah kayak gitu tuh. Ya Allah, kita serahkan kepada Allah, minta yang terbaiknya. Kalau nanti Allah takdirkan kawin, berarti itu takdir Allah yang terbaik. Kalau misalnya Allah kasih kagak nikah, itu yang terbaik. Nah, jadi maksudnya apa? Jangan apa-apa tashihin nafsu, kata. Ikutin hawa nafsunya aja. Selalu bawalah Allah. Istilah bahasa ininya istikharah. Nah, istikharah. Minta petunjuk Allah. Manadima manistakhara wastasyara. Tidak akan menyesal, tidak akan rugi orang yang apa-apa selalu istikharah sama Allah dan konsultasi kepada para ahli-ahlinya, ya. Jadi apa? Jalur langit ditempuh, jalur bumi ditempuh, begitu. Mana? Ya, waqad warada fi nusus syariatul udaya. Udah halaman berapa? Nanti kan alam kita halaman apa ini? Ini. Ini udah sampai sini. Oh, di sini. Baik. Wa kadzalika ad-dalilu itu. Oh, hadza kana. Oh, udah jauh juga ya. Wa hakadha kana i'tiqadu salafus salih radhiyallahu anhu. Nah, demikianlah katanya akidah salafus salih itu demikian, ya, radhiyallahu anhum, semoga Allah ridha kepada mereka. Artinya demikianlah akidah, keyakinan para salafus salih, demikian tuh. Ya, meyakini bahwa Allah itu bersih dari segala mumasilatil hawadits, ya. Lakin ma dhahara, ya, ba'dal furuq al-mubtadi'ah, tetapi apa yang muncul di sebagian kelompok-kelompok yang mubtadi'ah atau yang orang-orang yang ahli bid'ah yang, ya, tamassaku bi zawahir tilkan nusus. Mereka berpegang teguh kepada ini nih bahayanya, zawahir tilkan nusus. Artinya apa dia? Luaran-luaran teks al-mutasyabihat yang menyerupai, wa taqidu, dan mereka meyakini al-ma'aniya al-mutabadirah, mana-mana yang muncul datang minha, ya, darinya al-mustalzamah, ya, sebuah keharusan di mumasalatihi ta'ala lil hawadits. Artinya penyerupaan Allah Ta'ala kepada hal-hal yang baru-baru. Artinya ada dalam kita bicara ilmu kalam, pembahasan ilmu kalam, itu ada kelompok-kelompok yang, ya, meyakini bahwa Allah itu serupa dengan hal-hal yang baru itu. Misalnya apa? Allah tangan, punya tangan, loh. Ada yang baru manusia, oh berarti tangannya kayak tangannya ini kali. Nah, ini namanya tajassimiyah, diserupa-serupain. Ada tuh kelompok, ya, yang begitu tuh. Wa khifa ala i'tiqadi ba'd du'afa, dan dikhawatirkan atas keyakinan sebagian orang-orang yang lemah fid dini, ya, dalam agama, min suryani bid'atihim, dari kecepatan bid'ah mereka, ya, ilahi kepada Allah. Ta'awwalal ulama al-mutaakhirun hadhihi nusus al-mutasyabihat ta'wilatin munasibatin, ya, ta'awwala. Ada ulama-ulama keterkinian masa kini, ulama belakangan ini, mereka mentakwilkan teks-teks yang mutasyabihat, ya, dengan takwilan yang berkenaan muwafaqah li adillatil aqliyah, dengan dalil-dalil akal. Dicari-cari dah tu, ya, alama dzukira fi kutubi at-tafasir, sebagaimana disebutkan dalam kitab-kitab tafsir, wa syuruhil ahadits, dan syarah-syarah hadis. Wa hum fi tilka at-ta'wilat inda tasaddur, ya, li raddi madhhabil mubtadi'ah, dan mereka
pada penawilan ayat-ayat tersebut inda tasaddur di awalnya itu menolak mazhab al-mubtadi'ah au tathbitu aqidati du'afa atau menetapkan atau akidah orang-orang yang lemah. Ka'annahum yaqulun, seakan-akan mereka mengatakan madamatitil kan nususu al-mutasyabihatu muhtamilatan lima'an sahihah munasabatan muwafaqah lil adillatil al-aqliyah. Selama teks-teks yang mutasyabihat tersebut membawa kepada makna-makna yang benar, yang munasabah, bertepatan kepada dalil-dalil aqliyah jariyah ala qawaidil lughah arabiyyah, itu bisa dipakai, bisa terjadi kepada kaidah-kaidah bahasa Arab. Apa tuh? Khobar. Apa tuh kamal baca tuh? Ala qawaidil lughah arabiyyah. Khobar dia, kubar. Fiha kali ya. Bukan ya. Jadi ketiga ya, 2. Lengkap aja ya. Li hamli 'alaiha ihtimalan, membawa kepada teks-teks tadi mutasyabihat, yahsulu taufiqa bainaha wa bain adillatid dalah, yang mencapai taufik di antaranya dan di antara dalil-dalil yang menunjukkan atas adanya mukhalafatihi ta'ala, mukhalafah Allah Ta'ala lil hawadis, wastihalati mumasalatihi, dan mustahil keserupamaan Allah Ta'ala laha kepadanya. Wa naslimu min i'tiqadi ma rubbama, dan kita menerima dari akidah, dari keyakinan yang barangkali itu keluar seseorang bihil mar'u anil iman. Artinya gini Pak, kita ini dicari yang keselamatannya dari akidah yang membuat akhirnya seseorang keluar daripada imannya. Dia nyerupain Allah dengan ini gitu ya. Wal iyadu billahi ta'ala, dan semoga Allah jauhkan itu dari kita semuanya. Wa bayanu tariqataini fi dzalika annahu qad warada qauluhu ta'ala fil Qur'anil Majid, dan penjelasan dua kelompok tadi, ada orang yang mutasyabihatkan Allah lil hawadis, ada kelompok yang tidak, itu telah ada keterangannya dalam Al-Qur'an Al-Majid, Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Allah yang Maha Penyayang itu berada di di aras, istiwa, dia sebagai kayak punya singgasana begitu. Enggak kan? Jadi akhirnya kita gambar, berarti Allah itu kayak raja Persia dulu di singgasananya gitu. Wa qaulu ta'ala, dan seperti juga ada dalam firman Allah, wa yabqa wajhu rabbika. Wa yabqa wajhu rabbika, Kemudian wa qala yadullahi fawqa aydihim, tangan. Akhirnya orang gambarin tangan Allah. Jadi dia berada, Allah kan gede, Allah kan perkasa, berarti tangan Allah kayak tangan Mike Tyson kali ya. Nggak boleh itu Pak, Laisa kamitslihi, saya kagak sedikit pun kagak sama, nggak percis dengan ada yang hawadis yang baru gitu ya. Wa qaulu ta'ala was samawati matwiyatun bi yaminihi, langit matwiyah, tergenggam dengan tangan kanannya. Akhirnya Allah punya tangan kanan, berarti Allah ada tangan kiri dong. Terus akhirnya disumpah sama manusia ada kakinya, kepalanya. Wa qaulu ta'ala wa jaa rabbuka ila ghairi dzalika ayat.
Tuhanmu datang. Orang gambarin nanti seperti datangnya bapaknya datang pulang kerja ke rumahnya. Nggak boleh seperti itu ya. Itu kalau dalam ini hadis yang Allah suka man ahabba lika Allah ahabba lika ahu. Barang siapa yang ingin berjumpa dengan Allah, Allah juga pengen berjumpa dengannya. Waman kariha lika Allah, barang siapa yang kagak pengen berjumpa, Allah juga enggak pengen berjumpa. Itu maknanya apa? Kan bahasanya berjumpa. Kagak pengen berjumpa. Nah, kalau pengen berjumpa, Allah kasih rahmat. Kalau Allah kagak pengen berjumpa, maknanya apa? Ba'idun min rahmatih. Orang itu jauh dari rahmat Allah. Allah pengen kasih dia siksa. Kenapa orang mukmin itu ketika meninggal dia pengen cepat-cepat bertemu dengan Allah? Karena digambarkan ketika mau sakaratul maut, Allah buka tuh, tek aja, dikasih gambaran keriduan Allah dan surganya. Maka dia ahabba lika'ahu, dia pengen cepat mati. Kayak bapak-bapak dah, bapak-bapak ya, ditelepon sama istrinya, "Pak, cepat pulang ya." "Kenapa?" "Ini makanan udah tersedia semuanya." "Cepat pulang, Pak." Ditelepon sama bininya, "Pak, di rumah kagak ada apa-apaan, Pak." Mau pulang bingung dia. Orang kafir begitu juga. Orang kafir itu Allah kasih dia penglihatan sebelum meninggal kelihatan. Neraka, siksaan, takut dia. Maka kariha liqa'ah, kagak mau ketemu dengan Allah. Pengennya apa? Hidupnya di dunia aja, kagak mau mati. Karihal mamat. Ya, dalam kitab Tanbihul Ghafilin disebutkan begitu. Dikit lagi ya. Mana saja, Men? Nah. Oke. Jadi wajah rabbuka ila ghairi dzalik min ayat. Ada juga ayat tadi Allah dan Tuhanmu datang, ya. Dan ila ghairi dzalik artinya dan contoh-contoh lain daripada ayat-ayat itu. Wa warada fil hadits syarif qauluhu alaihi salatu wasallam. Ada juga nih ya dalam hadis Nabi, ra'aitu rabbi fi ahsana suratin. Aku melihat Tuhanku pada bentuk yang paling bagus. Ini kan akhirnya ini dah. Wa qauluhu alaihi assalam, dan juga Nabi bersabda, innal jabbara yadau qadamahu finnar. Sesungguhnya Allah yang menjabbar, yang maha perkasa, meletakkan kakinya di apa? Di api neraka. Kan kalau kita baca secara tekstual, ini maka banyak orang-orang yang ini sebetulnya gini, kasusnya sebetulnya sudah ada di para ahli lugah. Ahli lugah saja berbeda tuh. Ada orang-orang yang pakai majas, ada yang kagak pakai. Ini kan dunia majas dan balaghah. Ya. Seperti Ibnu Taimiyah kan nggak pakai majas, maka dia terjebak kepada tajisimiyah. Allah ya begitu, ada tangannya ini, ya. Nah, kalau coba arti ini, sesungguhnya Allah yang maha jabbar meletakkan kakinya di neraka. Kan kalau kita pahami secara teks bahaya itu. Berarti Allah di neraka, bukan apa? Artinya apa? Artinya marahnya Allah, murkanya Allah. Kita memangnya begitu. Ya, Allah berikan kepada ahli neraka. Ya. Sementara Rahman Rahimnya di surga. Wa qauluhu alaihi salatu wasalam, yanzilu rabbukum ila samai dunia. Coba, Tuhan kalian turun ke langit dunia. Nanti bapak-bapak gambar ini apa? Seperti turun dari bapak rumah tingkat 2 turun. Ya, nah itu laisa kamislihi syai'un, ya, ilmu hadasa wal muasalah enggak sama. Ila ghairi dzalika min al hadis, ya, dan hadis-hadis lainnya.
Fattariqu al-aslam, maka cara yang paling selamat alladzi daraja alaihi salafus salih, yang dilakukan oleh salafus salih radhiyallahu taala anhu, an naqula fi hadhihi nusus, kita mengatakan pada teks-teks yang tadi itu ya, yang di atas disebutkan baik hadis dan ayat, innallaha ma'ani ghairu ma yatabadaru minha, ya, sesungguhnya makna-maknanya bukan yang muncul di apa tuh, di angan-angan kita ya, di pahaman kita. Wa hiya sahihatun muwafaqatul lil adillatil aqliyah, dan dia benar sesuai dengan dalil-dalil aqliyah wan naqliyah adalah ala wujubi mukhalafati ta'alil hawadis, ya, yang menunjukkan kepada wajib berbedanya Allah Ta'ala kepada hal-hal yang hawadis. Nah, di sini artinya apa? Inilah cara yang paling aman buat kita pegang. Kita meyakini, mengatakan bahwa teks-teks tadi ya, yang tadi ra'aitu rabbi dan seterusnya, itu katanya wa hiya sahihatun, itu benar, muwafaqatun, tepat, lil adillatil aqliyah, bagi dalil-dalil aqliyah wan naqliyah, dan nakal adalah yang menunjukkan ala wujubi, atas wajib mukhalafatihi ta'ala, ya, atau artinya kagak apa tadi mukhalafah, apa mukhalafah itu ya, tidak sesuai ya, kepada hal yang baru. Artinya bahwa teks-teks tadi emang benar, itu ayatnya kagak salah kok, Allah ngomong begitu, cuman yang salah apa? Ente cara memahaminya gitu, paham ya? Anda cara memahami salah. Jangan dipahami ada tangan Allah, Allah datang, Allah turun, ya, digambarin seperti manusia, bukan. Ya, itu benar, itu ayat-ayat tersebut sesuai dengan dalil akal dan nakli yang menunjukkan kepada wajib kita mukhalafah, ya, kagak nerima tuh, ya, Allah Ta'ala fil hawadis. Wa inna nu'minu biha, dan kita meyakini, wa nufawidu ma'rifata haqiqatiha ila ilmillahi ta'ala, dan kita serahkan ma'rifat hakikatnya ya kepada ilmu Allah Ta'ala. Wa hadzal qadru yakfi fi sihhatil iman. Wa hadzal qadar, artinya pemahaman inilah ya, kadar inilah cukup untuk meluruskan iman, ya. Pastawa'uhu ta'ala, ya, apa? Luruslah pastawa'uhu alal arsi, pastawa'uhu ta'ala alal arsi, tadi tuh bersemayamnya Allah Ta'ala di atas ars, ya, huwa sifatun min sifatihi ta'ala al-la'iqah bihi, itu adalah sifat daripada sifat-sifat Allah Ta'ala yang layak, ya. Artinya Allah Maha Kuasa, Maha Besar, bukan maknanya Allah punya kursi, bangku, duduk gitu kayak Pak Prabowo baru dilantik duduk di bangkunya, bukan begitu, ya. Laisa ka istiwa'il hadis, ya, bukan seperti istiwanya hal yang baru yang mustalzamah, yang harus lil jismiyati wal jihad, kepada jisim badan. Artinya jangan kita sama sekali ketika mendengar ayat-ayat yang tadi disebut di atas menyerupakan Allah dengan, katakanlah, manusia dengan makhluk. Allah itu mukhalafatun lil hawadis, berbeda dengan hal-hal yang baru. Itu ya. Udah terus. Udah ya, cukup ya. Wallahu a'lam. Nah, ini jamaah kita diajak berpikir, ya, diajak merenung. Ya, tadi kan tentang isbatnya Allah itu. Orang belajar tauhid itu pintar lama-lama, nanti akidahnya kuat. Ya. Bagaimana pencarian Nabi Ibrahim tentang Allah. Ini nih matahari ini.
akbar, tenggelam. Bukan, Allah nggak mungkin tenggelam. Bulan di malam hari muncul cakep banget, gede, ini Allah, tenggelam. Bukan, terus begitu ya. Ini juga dengan kita mengenal nanti asma dan sifat Allah, kalau dihantar dengan sifat-sifat ayat-ayat yang mutasyabihat muhkamat, ini kita diajak untuk tambah cerdas lagi spiritual kita, untuk tauhid kita kepada Allah. Semoga bermanfaat. Allah jaga akidah kita, iman kita ya, kuat selalu dalam istiqomah di jalan Allah. Ala hadiniya wa niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma rzuqna wa zidna ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa lisanan dzakiran wa amalan salihan maqbulan. Allahumma ja'alna waj'al auladana wa ahlana sabirina radina biqada'ika wa taqdir. Ya Allah, jadikanlah kami, anak-anak kami, keluarga kami, orang-orang yang ridho, orang-orang yang sabar atas semua takdir dan ketentuanmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa undang jamaah nanti malam. Terima kasih untuk pemberitahuan dan undangan dari guru kita bahwa pada nanti malam pada sholat isya di Fath Al-Qabil, guru undang dalam acara peringatan Nabi Muhammad SAW